Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Siti Ainatu Mardiah. Saya pembimbing dari SD Muslimin Panjauhan 1, yaitu tepatnya ada di Kecamatan Cilenyi. Pada tantangan literasi bulan Februari ini, saya membaca sebuah buku yang berjudul Penakluk Badai, karya dari Agung Irawan MN, diterbitkan di Republika. Jumlah halamannya adalah 562 halaman. Kemudian, saya mereview buku tersebut dengan teknik AI. Ini adalah karyanya. Alasan saya memilih buku ini adalah karena bertepatan dengan Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun 2023. Oleh karena itu, melalui buku ini, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang figur pendirinya. Isi buku ini bercerita tentang kehidupan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan kiprahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lahir dengan nama Muhammad Hasyim bin Asy'ari, yaitu putra dari Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Sejak kecil, Kiai Hasyim sudah terbiasa tinggal di lingkungan pesantren. Kiai Hasyim juga sudah terbiasa untuk mendengar para santri mengaji, baik itu mengaji Al-Quran maupun mengaji kitab kuning. Menginjak usianya yang ke-11 tahun, kemudian Kiai Hasyim mulai menimba ilmu pada beberapa pesantren. Salah satunya adalah pesantren Kiai Haji Soleh Darat. Di pesantren tersebut, Kiai Hasyim bertemu dan bersahabat dengan salah seorang santri yang bernama Muhammad Darwis, yang kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu seorang ulama pendiri Ormas Muhammadiyah. Selain itu, Kiai Hasyim juga sempat belajar pada Kiai Yakub. Di pesantren tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari mulai sering berdiskusi tentang ilmu keagamaan dan tentang politik kebangsaan bersama Kiai Yakub. Melihat kepintaran, kecerdasan, dan kerendahan hati dari seorang Kiai Hasyim, kemudian Kiai Yakub menjodohkan Kiai Hasyim dengan putrinya yang bernama Nyai Nafisah. Beberapa bulan setelah menikah, kemudian sepasang pengantin baru ini bersama Kiai Yakub menunaikan ibadah haji dengan menempuh perjalanan laut selama 6 bulan. Ketika di Mekah, Nyai Nafisah wafat ketika melahirkan putra pertamanya. 40 hari kemudian, putranya juga wafat. Setelah kepergian dari istri dan putranya, Kiai Hasyim sempat menikah. Namun, ujian baginya seperti tidak ada hentinya. Kiai Hasyim kembali ditinggal oleh istrinya untuk menghadap Sang Halim. 1 tahun setelah Nyai Nafisah dan putranya meninggal, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan untuk menimba ilmu pada ulama-ulama yang ada di Mekah. Sepulangnya dari Mekah, Kiai Hasyim mendirikan sebuah pesantren yang bernama di daerah Tebu Ireng, yaitu daerah yang masih jauh dari agama. Pesantren tersebut berkembang dengan pesat. Meskipun sempat di bumi hanguskan oleh Belanda, namun pesantren Tebu Ireng berhasil untuk bangkit kembali. Pada tahun 1925 tersiar kabar bahwa di Arab Saudi ada muktamar Islamiyah, yaitu Ibnu Saud atau Raja Arab Saudi mendeklarasikan bahwa seluruh umat Islam harus bermazhab Wahabi. Mendengar hal tersebut, kalangan pesantren Salafi sontak menolak hal itu. Kemudian ada beberapa kiai muda yang datang sowan pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menyarankan untuk mendirikan sebuah jamiah ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak tergesa-gesa untuk memutuskan, namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan istikharah terlebih dahulu. Setelah beristikharah, datanglah seorang santri yang bernama As'ad, yaitu utusan dari gurunya Kiai Haji Holil. Santri tersebut memberikan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim. Tasbih tersebut menandakan bahwa gurunya merestui Kiai Haji Hasyim untuk mendirikan sebuah jamiah ulama. Kemudian, ulama-ulama berpengaruh di Jawa berembuk, dan pada tanggal 31 Januari 1926 berdirilah sebuah jamiah ulama yang bernama Jamiah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim adalah figur ulama yang pemikirannya terbuka.
para santrinya tidak hanya diajarkan ilmu agama saja, melainkan juga diajarkan ilmu sejarah dan juga bahasa Belanda. Selain itu, ketika ada salah satu santrinya yang bernama Kiai Haji Mas Mansur yang hendak mengikuti Ormas Muhammadiyah, kemudian Kiai Hashim tidak melarangnya, melainkan membiarkannya begitu saja dengan tujuan agar pengetahuan muridnya tersebut atau santrinya tersebut semakin berkembang. Kemudian Kiai Hashim juga merupakan salah satu ulama yang berperan dalam proses kemerdekaan, dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah ketua dari Masyumi atau Majlis Syuro Umat Islam. Kemudian beliau juga sering dimintai pendapat oleh Insinyur Soekarno. Bahkan beliau adalah salah satu figur yang dibalik tercetusnya Piagam Jakarta. Pada saat itu, putranya yang bernama Abdul Wahid adalah salah satu dari panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Sebelum berangkat sidang, Abdul Wahid menyampaikan keresahannya, kekhawatirannya. Ia takut ketika sidang nanti akan ada benih-benih perpecahan. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan wejangan bahwa kondisi Indonesia pada saat itu tidak jauh berbeda dengan kondisi Madinah pada saat zaman Rasul, yang begitu banyak yang terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama juga. Kemudian Abdul Wahid menyampaikan kembali hal tersebut pada sidang panitia 9. Akhirnya 5 dasar negara Indonesia diambil dari 47 butir Piagam Madinah hingga disebut sebagai Piagam Jakarta. Kemudian setelah Indonesia merdeka, keadaan negara kembali genting karena tentara Belanda membonceng tentara sekutu dan datang kembali ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari atas nama Nahdlatul Ulama menyerukan fatwa jihad atau resolusi jihad yang isinya adalah mewajibkan seluruh umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, untuk mengangkat senjata melawan para penjajah. Pada tanggal 26 Juli tahun 1947, Kiai Haji Hashim Asy'ari menghembuskan nafas terakhirnya ketika sekitar pukul 3 dini hari. Hal tersebut terjadi karena kondisi fisik Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sudah tua dan pemikirannya dikuras habis untuk memikirkan umat. Oleh karena itu, keadaan atau kondisi kesehatan Kiai Haji Hashim Asy'ari semakin menurun. Kemudian beberapa hari sebelum wafat, Kiai Haji Hashim Asy'ari sempat berkata pada salah satu santrinya, "Nak, kowe sakonco, kepada kalian aku titip pesantren dan kemerdekaan bangsa ini." Hikmah yang bisa diambil dari buku ini adalah kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap nasionalisme dan pantang menyerah dalam membela negara. Kemudian kita juga harus memiliki pemikiran yang terbuka dengan cara mempelajari baik itu ilmu agama maupun ilmu umum dan tidak salah satunya saja. Kemudian sikap atau pemikiran terbuka tersebut bisa diwujudkan dengan cara bersikap toleransi. Contohnya adalah dengan tidak memaksakan orang lain untuk beragama atau bermazhab yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita budayakan membaca buku, terutama buku sejarah. Ingat apa yang pernah diucapkan oleh Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.